Bab 326, Sutra Raja Hantu dan Raja Hantu. Tapi, tindakan pencegahan ekstra Wong Xiaolong terbukti tidak berguna. Bepergian di lautan kabut hantu, tidak ada gumpalan yang berhasil meresap ke dalam gunung Ksumi yang saleh. Setengah jam kemudian, Wong Xiaolong menghela napas lega. Di dalam kabut hantu, penglihatan tajam Wong Xiaolong hanya bisa menentukan situasi di area kurang dari 100 zeng, membentang jarak sedikit hingga 1000 zeng dengan metu neraka. Gunung Ksumi yang saleh terbang melintasi kabut hantu tanpa kejutan apapun selain tangisan aneh sesekali dari sumber yang tidak diketahui jauh, membuat leher merinding. Wong Xiaolong terkejut bahwa ada sesuatu yang benar-benar hidup di dalam Seven Color Ghost Fog. Dia bertanya pada hantu raksasa Feng Yang tentang hal itu, tetapi hantu raksasa itu menggelengkan kepalanya, tidak tahu apa itu. Meskipun mereka terus mendengar tangisan aneh selama penerbangan, mereka tidak mendapat serangan apapun. Seluruh penyeberangan tenang dan damai. Dalam waktu setengah hari, Wong Xiaolong dan hantu raksasa Feng Yang mencapai ambang pintu ke lantai 5. Seperti pintu masuk lantai 4, tidak ada yang menjaga pintu masuk menuju lantai 5, sehingga Wong Xiaolong melewati pintu masuk tanpa ada kejutan ke lantai 5. Di lantai 5, kemegahan megah sebuah istana mulai terlihat, menjulang tinggi di atas puncak gunung. Sebuah istana besar di gunung yang menjulang tinggi. Kontradiksi dengan kegelapan yang dilihat Wong Xiaolong dalam perjalanan ke sini, lantai 5 seperti negeri ajaib surgawi. Di puncak gunung, aroma ramuan yang menyegarkan tercium, dari ganodermat, ramuan herbal, dan pohon spiritual yang diselimuti lingkaran cahaya yang memesona. Wong Xiaolong bahkan curiga dia tiba di tempat yang salah sedetik. Menatap istana megah, Wong Xiaolong mengekang kegembiraan yang menggelegak di hatinya, bersama dengan hantu raksasa Feng Yang, keduanya keluar dari gunung Ksumi yang saleh, terbang langsung ke istana. Segera, Wong Xiaolong berdiri di puncak yang sama dengan istana, energi spiritual yang kuat melonjak dari ramuan dan ganoderma di sekitarnya, menyelimuti Wong Xiaolong dan hantu raksasa Feng Yang seolah-olah mereka terjun ke lautan energi spiritual. Merasakan ini, Wong Xiaolong sangat gembira. Ramuan di puncak ini tidak lebih buruk dibandingkan dengan ramuan yang dia temukan di dasar Broken Tiger Rift, beberapa ramuan ini bahkan lebih berharga dan langka. Buah bayi langit emas, bunga mutiara emas giok, rumput 9 not, tidak ketinggalan, dengan lambaian lembut dari kedua tangan, semua ramuan di dekatnya terbang menuju Wong Xiaolong dan masuk ke cincin Asura. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk menyesap teh, semua ramuan di seluruh puncak gunung dibersihkan olehnya. Bahkan sudut akar pun tidak tertinggal untuk kelompok Zhao Chen. Setelah mengumpulkan ramuan berharga, Wong Xiaolong dan hantu raksasa Feng Yang berdiri di depan gerbang istana. Gerbangnya setinggi 10 zeng, lebar 5 zeng, dan dibuka. Lingkungan sekitar sepi. Wong Xiaolong menyebarkan indera spiritualnya dan membuka mata neraka pada saat yang bersamaan. Mengkonfirmasi bahwa gerbang itu tidak dicurangi atau ditempatkan dengan kutukan apapun, sesaat kemudian dia masuk bersama hantu raksasa Feng Yang. Satu langkah ke halaman istana, baik Wong Xiaolong dan hantu raksasa Feng Yang merasakan tekanan besar menyelimuti mereka. Sebelum momentum ini, lutut Feng Yang melunak, jatuh ke posisi berlutut. Wong Xiaolong hampir jatuh berlutut, tetapi naga dewa purba kembar terbang keluar dari tubuhnya. Suasana naga kuno, yang tampak tertidur, terbangun, melonjak keluar dari tubuh Wong Xiaolong, secara tidak langsung membantunya menahan tekanan. Meski begitu, Wong Xiaolong merasakan tekanan yang menindas tetap ada. Melihat sekeliling, Wong Xiaolong melihat patung pendukung tidak terlalu jauh di depan. Dari penampilannya, Wong Xiaolong tidak tahu dari bahan apa patung itu dibuat, tapi itu sangat mirip dengan aslinya. Patung itu adalah seorang pria paruh baya yang kuat dengan janggut pendek, alis tebal, dan mulut berukuran besar. Simpul yang tidak diketahui asalnya, menyerupai ular sanca hitam kecil, mengalir dari kepala pria itu seperti rambut dan kaki pria itu berdiri di atas 2 kepala naga. 2 naga iblis dengan mata merah. Suasana mengerikan yang menindas yang dia rasakan sebelumnya berasal dari patung ini. Sebuah patung benar-benar memancarkan penindasan sebanyak ini. Cuan Raja Hantu. Mendengar suara gemetar Feng Yang, dia berbalik untuk melihat, menyadari ketakutan,
penyembahan, kegembiraan, dan gentar di matanya saat dia menatap patung itu. Raja Hantu. Patung yang sangat hidup ini benar-benar patung Raja Hantu. Wang Xiaolong menarik napas dalam-dalam melihat patung Raja Hantu, keterkejutan di hatinya tidak dapat disembunyikan. Meskipun dia hampir tidak dapat membayangkan era ketika prestise Raja Hantu melambung tinggi, menghalangi banyak ahli lainnya dan menguasai miliaran hantu dan setan yang kuat, Wang Xiaolong merasakan kekuatan agung Raja Hantu memancar dari patung itu. Bahkan naga iblis adalah tunggangan di bawah kakinya. Beberapa waktu kemudian Wang Xiaolong berhasil menekan rasa hormat yang tiba-tiba berbalik untuk memeriksa aula besar. Ada 4 pilar batu utama di aula, sisi atas pilar ini dihiasi dengan ukiran yang menggambarkan roh jahat, sedangkan di tengah langit-langit ada genangan awan roh suci. Aura iblis bercampur dengan roh suci memenuhi aula besar, setengah kegelapan dan kejahatan, setengah cahaya dan kesucian, itu menimbulkan perasaan aneh. Tidak ada yang lain di aula besar itu kecuali 4 pilar batu. Wang Xiaolong melihat dengan hati-hati beberapa kali, tidak menemukan apapun, dia mengerutkan kening. Itu adalah aula 1 lantai, tidak ada lantai kedua, ketiga, atau keempat juga tidak memiliki aula dalam atau luar. Hanya 1 aula besar yang terbuka. Lalu, di manakah sutra Raja Hantu yang legendaris dan Raja Hantu dan? Tiba-tiba, mata Wang Xiaolong melihat ke patung Raja Hantu, jatuh di atas cincin di jari Raja Hantu. Cincin spasial. Cincin spasial ini menyatu dengan baik dengan patung itu, jika bukan karena Wang Xiaolong mengamati patung itu secara mendetail, dia tidak akan menemukan perbedaan apapun. Jantung Wang Xiaolong berdenyut kencang. Sepertinya sutra Raja Hantu dan kemungkinan besar ada di cincin spasial itu. Wang Xiaolong mengangkat tangannya dan kekuatan isap yang kuat menarik cincin spasial dari tangan Raja Hantu, jatuh ke telapak tangannya. Cincin spasial Raja Hantu sangat berbeda dari cincin Asura, berwarna ungu dan hampir tembus cahaya, dengan 2 naga iblis terukir di tubuhnya, sangat mirip dengan 2 naga iblis di bawah kaki Raja Hantu. Mereka memamerkan taring dan cakar mereka, tampak mengintimidasi. Menjalankan ki pertempurannya, Wang Xiaolong mencoba untuk membuka cincin spasial Raja Hantu, tetapi tepat ketika dia akan memasukkan cincin spasial dengan ki pertempuran, segerombolan roh jahat yang mengerikan muncul dari dalam, melolong dan meratap, aura hantu yang intens menelan Wang Xiaolong. Khawatir, Wang Xiaolong dengan cepat melepaskan energi Budisme di dalam tubuhnya, secara bertahap menekan kelompok gila roh jahat. Ada larangan mengerikan pada cincin Raja Hantu. Wang Xiaolong sekali lagi melihat cincin spasial Raja Hantu di tangannya. Mengingat keburukan yang datang padanya beberapa detik yang lalu, ketakutan yang tersisa di hati Wang Xiaolong belum mereda. Untungnya, dia bereaksi tepat waktu, dan yang terpenting, dia beruntung telah diberikan energi Budisme. Kalau tidak, dia tidak akan berdiri di sana dengan aman sekarang. Tetap saja, tingkat kutukan pada cincin spasial Raja Hantu ini bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan saat ini. Sepertinya, aku perlu mencari cara, tapi pertama-tama, aku harus meninggalkan tempat ini. Wang Xiaolong berpikir sendiri, memasukkan cincin Raja Hantu ke dalam cincin Asura. Kemudian, Wang Xiaolong mengitari aula untuk memastikan bahwa dia tidak melewatkan harta apapun yang tergeletak di sekitar sebelum meninggalkan aula bersama hantu raksasa Feng Yang. Begitu mereka keluar dari aula, Wang Xiaolong kembali menggunakan rute yang sama. Saat ini, hanya ada 6 hingga 7 hari tersisa sebelum kota hantu menghilang, oleh karena itu dia harus bergegas kembali ke lantai pertama, keluar dari istana Raja Hantu dan meninggalkan kota hantu. Ketika dia mencapai pintu masuk lantai 5, Wang Xiaolong sekali lagi mengeluarkan Gunung Sumi yang saleh, membawa hantu raksasa Feng yang bersamanya, keduanya memasuki kuil Sumi. Melewati ambang pintu, Godly MT. Sumi menghilang ke dalam kabut hantu. Mengetahui rutenya, Wang Xiaolong hanya membutuhkan waktu 2 hari untuk keluar dari gua budidaya Raja Hantu dan melanjutkan perjalanan ke gerbang utama kota hantu tanpa henti. Karena sutra Raja Hantu dan sudah ada di tangannya, dia tidak tertarik menjelajahi daerah lain di kota. Tak lama kemudian, Wang Xiaolong melewati gerbang kota hantu, meninggalkan kota. Bab 327, kembali ke Kekaisaran Duanren.
Wang Xiaolong merasa lega ketika dia keluar dari kota hantu. Kekuatannya saat ini cukup untuk menghadapi Zhao Chen, tapi masih cukup merepotkan jika mereka bertemu satu sama lain untuk saat ini. Terutama jika kelompok Zhao Chen menyadari bahwa Sutra Raja Hantu dan jatuh ke tangan orang lain dan Wang Xiaolong tampaknya berjalan keluar dengan selamat dari gua budidaya Raja Hantu, mereka akan dapat menghubungkan dua dan dua bersama. Jika berita itu bocor, dia akan menjadi sasaran di seluruh Badlands. Kekuatan Wang Xiaolong sangat membutuhkan untuk meningkatkan kekuatannya. Terlepas dari apakah dia bisa melawan ahli alam Saint Tawal seperti Zhao Chen di puncak kekuatan Orde ke-10 Xiantian saat ini. Bahkan melawan beberapa ranah Saint Orde pertama, itu masih jauh dari cukup. Dia tidak akan berdaya untuk melakukan apapun jika dia menemukan dunia Saint Orde kedua. Pikiran yang sama sekali lagi muncul di hati Wang Xiaolong menerobos ke alam Saint secepat mungkin. Belum lagi waktu yang tersisa hanya sedikit lebih dari 1 tahun sampai pemilihan murid Dewa Templar. Dia harus menerobos ke alam Saint sebelum itu. Setiap ons kekuatan sangat penting, meningkatkan peluangnya untuk menyelamatkan Lilu. Wang Xiaolong memeriksa arah dan kemudian melesat ke selatan dengan hantu raksasa Feng yang tanpa henti. Wang Xiaolong dan hantu raksasa Feng yang terbang selama 3 jam, mendarat di lembah yang sunyi dan terpencil. Meninggalkan hantu raksasa Feng yang sebagai pengintai di luar, Wang Xiaolong memasuki lembah, membawa Gunung Sumi yang saleh dan memasuki kuil Sumi. Meskipun dia tahu bahwa menyempurnakan cincin Raja Hantu akan sulit dengan kekuatan saat ini, Wang Xiaolong bertekad untuk mencobanya lagi. Dia bukan seseorang yang mau menyerah begitu saja. Selama dia bisa menyempurnakan cincin itu dan mendapatkan Raja Hantu dan di dalamnya, dia memiliki peluang besar untuk menembus alam Saint dalam beberapa bulan ke depan. Menerobos ke alam Saint tidak dapat dicapai hanya dengan menelan ramuan 10 atau 100 ribu tahun, jika tidak, mengapa ada begitu banyak setengah orang suci yang terjebak pada tahap itu selama 100 tahun atau lebih, tidak dapat menembus penghalang tipis itu. Dan pelet roh kelas dewa, seperti Raja Hantu dan sangat bermanfaat dalam membantu proses melangkah ke alam Saint. Dikatakan Raja Hantu menghabiskan bertahun-tahun dan upaya untuk menyempurnakan Raja Hantu dan menggunakan lebih dari 100 ramuan berharga, semuanya demi menembus alam dewa. Mengambil cincin Raja Hantu, Wang Xiaolong mengamati sejenak cincin yang melayang di depannya, berkilauan dalam cahaya ungu lembut. Dia duduk bersila di tengah formasi 10 Buddha, melepaskan sepenuhnya energi Buddhisme dari tubuhnya, baru kemudian dia dengan hati-hati menjalankan ki pertempurannya, memasukkannya ke dalam cincin dalam upaya untuk memperbaikinya. Sama seperti pertama kali, saat ki pertempuran Wang Xiaolong bersentuhan dengan cincin itu, teriakan melolong roh jahat terdengar dan aura hantu mengerikan menyelimuti Wang Xiaolong. Kali ini, itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Aura hantu yang intens berbenturan dengan energi Buddhisme di dalam kuil, menimbulkan ledakan-ledakan tak berujung yang bergema di seluruh kuil Sumi. Beberapa saat kemudian, aura hantu yang mengerikan ditekan oleh energi Buddhisme di dalam formasi 10 Buddha. Namun demikian, punggung Wang Xiaolong basah oleh keringat dingin saat melihatnya. Untungnya, dia bersiap sebelumnya atau hasilnya akan menghancurkan, terutama karena pembalasan kedua lebih kuat daripada yang pertama. Alis Wang Xiaolong berkerut dalam, haruskah dia benar-benar menyerah di sini? Beberapa saat kemudian, Wang Xiaolong mengarahkan api esensi sejati dari dantiannya, membentuk penghalang pelindung di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, dia memprakarsai formasi 10 Buddha, menggabungkan energi Buddhisme dari formasi susunan dengan miliknya, menciptakan penghalang kekuatan dari energi Buddhisme sebelum memasukkan ki pertempurannya ke dalam cincin Raja Hantu lagi. Hal yang sama terjadi, seperti 2 kali sebelumnya. Ketika Wang Xiaolong mengirim ki pertempurannya ke dalam ring, larangan di dalam dipicu, aura hantu yang melonjak keluar dari ring, bertabrakan dengan energi Buddhisme untuk kedua kalinya. Di aula yang luas, pertarungan antara aura hantu yang bergemuruh dan pendaran Buddha suci terjadi. Butuh beberapa waktu sebelum energi Buddhisme berhasil menekan aura hantu, memakan waktu lebih lama dari yang pertama kali.
Prosesnya berulang-ulang sampai upaya kelima Wang Xiaolong untuk menyempurnakan cincin Raja Hantu. Aura hantu di dalam tiba-tiba keluar seperti tsunami yang mengamuk tanpa akhir, menghancurkan penghalang kekuatan yang didirikan dari formasi 10 Buddha, menembak langsung ke arah Wang Xiaolong. Ketika menabrak perisai api esensi sejati yang membakar di sekitar Wang Xiaolong, itu bereaksi seperti air mendidih, asap hitam memenuhi aula kuil. Bertahan sampai akhir, api esensi sejati hampir tidak berhasil membakar habis semua aura hantu yang ditujukan padanya, tetapi wajah Wang Xiaolong memucat. Meskipun api esensi sejatinya membakar semua aura hantu, dia menarik esensi sejati dalam dantiannya pada saat yang bersamaan. Memfokuskan pikirannya, Wang Xiaolong mengeksekusi kemampuan roh bela dirinya yang ketiga, pemulihan instan. Cahaya biru belang-belang menyebar mulai dari kakinya, mengembalikan kekasaran ke wajahnya, tetapi butuh beberapa jam untuk esensi sejati di dantiannya pulih. Setelah pulih dari kelelahan esensi sejati, Wang Xiaolong menghembuskan ki keruh dari mulutnya. Dia menatap cincin Raja Hantu di depannya dan menghela nafas tak berdaya. Tampaknya mengandalkan tingkat kekuatannya saat ini, itu tidak cukup untuk menyempurnakan cincin Raja Hantu, bahkan mempertimbangkan bantuan dari hantu raksasa alam Saint awal, bantuan Feng, yang tugas itu memiliki peluang keberhasilan yang sangat rendah. Sebuah cahaya berkedip saat pikiran melintas di benaknya dengan cepat. Kemudian, satu-satunya pilihan adalah melakukan perjalanan kembali ke Kekaisaran Duanren. Zhao Su dan Zheng Fu keduanya adalah alam Saint tingkat tinggi, dengan bantuan mereka, kemungkinan untuk menyempurnakan cincin Raja Hantu jauh lebih tinggi. Wang Xiaolong merenung. Begitu Wang Xiaolong membuat keputusan, dia keluar dari kuil Sumi dan memanggil hantu raksasa Feng Yang. Keduanya meninggalkan lembah, melaju dengan kecepatan sangat tinggi menuju ke Kekaisaran Duanren. Adapun Black Demon City, Wang Xiaolong tidak akan kembali untuk saat ini. Hal yang paling penting sekarang adalah menyempurnakan cincin Raja Hantu sehingga dia bisa menyempurnakan Raja Hantu dan menerobos ke alam Saint. Mempercepat sepanjang jalan, Wang Xiaolong dan hantu raksasa Feng yang keluar dari wilayah domain hantu dalam waktu 3 hari. Mereka menemukan banyak makhluk hantu lainnya, tetapi semuanya dibunuh oleh Wang Xiaolong dan Feng yang jiwa hantu mereka disempurnakan oleh Wang Xiaolong menggunakan mandat Fakta Darah. Oleh karena itu, pada saat Wang Xiaolong meninggalkan domain hantu, kekuatannya semakin meningkat secara signifikan, mendekati setengah orang suci. 10 hari kemudian, Wang Xiaolong dan Feng yang mencapai perbatasan kerajaan Duanren. Melihat langit sudah gelap, dia memutuskan untuk beristirahat malam di kota kecil di depan sebelum melakukan perjalanan lagi. Tidak jauh dari sini adalah kerajaan Luotong. Pikiran itu terlintas di benak Wang Xiaolong ketika dia tiba di kota kecil bernama Thousand Spring, dekat dengan wilayah Kekaisaran Duanren. Kerajaan Luotong. Aku bertanya-tanya bagaimana keadaan Lukai sekarang. Sudah 5 tahun, orang itu seharusnya sudah maju ke Houtian Eighth Order. Senyum muncul di wajah Wang Xiaolong saat memikirkan Lukai, pria kecil itu kemungkinan besar naik tahta sekarang. Dia tidak bisa menahan tawa membayangkan ekspresi Lukai saat dia duduk di singgasana kerajaan Luotong. Kerajaan Luotong menyimpan banyak kenangan Wang Xiaolong tentang kehidupan ini. Meskipun kediaman klan Wang sudah tidak ada lagi, di hati Wang Xiaolong, kerajaan Luotong selalu menjadi tempat awalnya, sebuah kampung halaman. Kenangan terbaik masa kecilnya dihabiskan di sana. Pada saat ini, jauh di dalam istana kerajaan Luotong, di ruang bawah tanah, suara cambuk yang mengenai daging bergema. Hehe, Lukai, aku tidak menyangka kamu begitu keras kepala menilai dari penampilanmu yang lembut. Suara seram yang dingin berbicara. Tui, akan ada hari ketika saya memotong Anda anjing tua menjadi potongan-potongan dan memberi Anda makan babi. Raungan marah bergema di seluruh ruang bawah tanah, dan ini tidak lain adalah suara Lukai. Di dalam ruang bawah tanah, penampilan Lukai acak-acakan, jubah putihnya berlumuran darah, kedua lengan dan kakinya dirantai ke tiang besi tebal. Berdiri di depan Lukai adalah seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Bab 328, kembali ke kerajaan Luotong. Pria tua berjubah abu-abu itu memandang dengan penuh penghargaan pada luka berlumuran darah di tubuh Lukai, senyum merayap di wajahnya.
berkembang menjadi tawa, namun tampak bengkok. Pun, kamu punya mulut, ingin memotongku berkeping-keping dan memberi saya makan babi? Mengandalkan keadaanmu saat ini, suara lelaki tua itu penuh dengan ejekan yang mengejek. Mata Lukai dipenuhi dengan pembuluh darah merah saat dia menatap tajam ke sisi lain, nadanya dingin menusuk tulang punggung. Anjing tua Hihui, kamu bijak dan bunuh aku sekarang. Pria tua berjubah abu-abu, Hihui, mencibir, sangat puas dengan dirinya sendiri. Jangan khawatir, kami akan memajangmu besok di alun-alun di luar pintu istana, dan memenggal kepalamu di depan umum. Ini akan menjadi malam terakhirmu hidup, luangkan waktu untuk menghargai langit malam. Lelaki tua Hihui melihat ke bingkai kecil yang berfungsi sebagai jendela, terkekeh, ini malam yang indah. Cahaya bulan yang kabur menyinari sel penjara bawah tanah melalui lubang kecil, menarik tabir buram di atas penjara bawah tanah, menambahkan efek surrealis. Pada saat ini, seseorang membuka pintu ruang bawah tanah, seorang pemuda berjubah naga brokat melangkah ke dalam sel, diikuti oleh 4 penjaga istana di belakang. Fitur wajah pemuda ini memiliki kemiripan dengan Lukai. Melihat pemuda itu memasuki sel, tatapan membunuh di mata Lukai semakin kuat. Jika mata bisa membunuh, jika matanya bisa membunuh, maka pemuda yang baru tiba ini akan dikuliti oleh sejuta belati berkali-kali. Pria muda itu masuk tanpa gangguan, bahkan saat dia menyadari kebencian yang membara dan niat membunuh di mata Lukai. Berjalan menuju lelaki tua berjubah abu-abu itu, dia menyapa, "Kakak Hi." Hihui hanya mengangguk. Baru pada saat itulah pemuda itu menoleh ke arah Lukai, berbicara dengan sikap terpisah, "Kakak, apakah kamu baik-baik saja di sini selama beberapa hari terakhir?" Dia melihat ke sekeliling sel penjara bawah tanah, memperhatikan berbagai instrumen penyiksaan yang ditumpuk-ditumpukan di sudut, berlumuran darah kering dan barang-barang lainnya, mengeluarkan bau busuk yang tidak jelas. "Kakak laki-laki." Lukai mengangkat kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Matanya merah darah saat dia menatap pemuda itu, "Siapa kakak laki-lakimu?" "Lu Jing, kamu pikir kamu akan bisa naik tahta kerajaan dengan menyingkir?" Pria muda yang memiliki ciri mirip dengan Lukai ini adalah adik laki-lakinya, Lu Jing. Lu Jing tertawa, "Status pangeranmu telah dicabut, aku adalah pangeran kerajaan Luotong sekarang, dalam beberapa tahun lagi aku akan bisa naik tahta. Tapi sayang, kamu tidak akan bisa menyaksikan momen itu." Dia melambaikan tangan ke 4 penjaga di belakang, salah satu dari mereka melangkah maju, memberikan kotak bekal di depan Lu Jing dengan hormat. Lu Jing membuka kotak makan siang yang memperlihatkan beberapa piring kecil di dalamnya, berwarna-warni, harum, dan terlihat lezat. Bersama dengan piring di samping, ada kendi anggur. Lu Jing berbicara, "Jangan katakan aku tidak melakukan tugas persaudaraanku, ini semua adalah hidangan favoritmu dan anggur bulan salju kesayanganmu. Tapi sekali lagi, kamu harus tahu bahwa ini adalah perjamuan terakhirmu di dunia ini." Lukai menatap apa yang disebut saudara laki-lakinya Lu Jing, "Jadi aku harus berterima kasih padamu?" Lu Jing acuh tak acuh, "Tidak perlu berterima kasih, bagaimanapun juga kita adalah saudara sejati, tidak perlu bersikap sopan." Kemudian Lu Jing memerintahkan para penjaga yang berdiri di belakangnya, "Lepaskan dia." Penjaga yang sama menjawab dengan hormat, "Pergi ke Lukai dan melepaskan kunci kerantainya. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri, itu akan menyelamatkanmu dari kepahitan yang tidak perlu." Lu Jing berkata, "Nikmati saja makanan terakhirmu. Kakak senior Hi, ayo pergi." Dengan itu, Lu Jing pergi, membawa para penjaga juga. Hihui melirik Lu Kai sebelum meninggalkan sel penjara bawah tanah setelah Lu Jing menutup pintu di belakangnya. Tangan dan kaki terlepas dari rantai, Lu Kai merosot ke lantai dalam posisi duduk. Menatap mati rasa pada penyebaran hidangan dan anggur di depan matanya. Tawa ringan keluar dari tenggorokannya dan kabur menutupi pandangannya, bergumam, "Kakak Xiaolong, sepertinya kita tidak akan bisa bertemu lagi seumur hidup ini." Sebagai pangeran kerajaan Luotong, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih, oleh karena itu dia tidak memiliki banyak teman yang dapat dipercaya di sekitarnya. Dapat dikatakan bahwa Wong Xiaolong adalah satu-satunya teman sejatinya. Dia perlahan berjalan, meraih kendi anggur dan mengambil seteguk besar. Malam perlahan memudar, melepaskan langit ke matahari pagi.
Di dalam sebuah penginapan di kota seribu musim semi, sinar matahari pagi mengalir ke dalam ruangan melalui jendela, jatuh ke tubuh Wong Xiaolong. Wong Xiaolong berjalan ke jendela, menghirup udara pagi yang segar, berbaring. Dia keluar dari kamar beberapa saat kemudian. Hantu raksasa Feng yang sudah menunggu di luar kamar Wong Xiaolong, memberi hormat saat melihat Wong Xiaolong keluar dari kamar. "Ayo pergi," kata Wong Xiaolong. Menyelesaikan pembayaran akomodasi, Wong Xiaolong dan hantu raksasa Feng yang meninggalkan kota kecil 1000 mata air, terbang dengan cepat ke arah kerajaan Luotong. Karena dia berada di dekatnya, Wong Xiaolong memutuskan untuk melakukan perjalanan singkat ke kerajaan Luotong untuk mengunjungi pria itu, Lukai. Dia tidak melihat Lukai selama bertahun-tahun. Sinar matahari bersinar cemerlang. Meskipun Wang Xiaolong dan Feng yang terbang dengan kecepatan sangat tinggi, mereka tidak menarik perhatian siapapun. Pada tingkat kekuatan mereka, bahkan puncak Orde ke-10 Xiantian akhir tidak dapat menangkap tepi bayangan mereka, belum lagi kultivasi yang lebih rendah. Bahkan lebih mustahil bagi rakyat jelata untuk melihat mereka. Di kerajaan kecil, seperti Luotong, mengabaikan prajurit Xiantian tingkat menengah, bahkan prajurit Xiantian tingkat awal pun sulit ditemukan. Wang Xiaolong dan hantu raksasa Feng yang terbang sepanjang jalan, melewati perbatasan untuk mencapai tepi tanah kerajaan Luotong. Memasuki kerajaan Luotong, Wang Xiaolong pertama kali berhenti di tempat dulu berdiri Wong Clan Manor. Tahun itu, Wong Clan Manor dicabut oleh sekte pedang besar kerajaan Baolong. Sekarang, tempat itu kosong dan ditinggalkan. Rumput liar yang ditumbuhi telah mengambil alih tempat di antara tembok dan reruntuhan yang runtuh. Sebagian besar bangunan telah runtuh menjadi tumbuh. Berdiri di udara saat dia melihat reruntuhan sebuah manor yang dulunya sangat besar, Wang Xiaolong meratap di dalam hatinya. Dalam sekejap, dia muncul di halaman kecil tempat dia dulu tinggal. Di pekarangan kecil, pohon yang sama masih ada, dan di sudut, ada batu besar yang agak hancur. Melihat cetakan tangan kecil di atasnya, Wang Xiaolong tidak bisa menahan senyum mengingat bagaimana dia menguji kekuatannya menggunakan batu besar itu setiap kali dia melakukan terobosan kecil dalam kultivasi. Jejak tangan itu ditinggalkannya di tahun-tahun itu. Berjalan ke kamarnya, Wang Xiaolong membuka pintu, debu tebal menari-nari di udara. Menggeser satu jari di atas bingkai tempat tidurnya, debu setebal 1 inci menempel di jarinya. Nah, saatnya mempekerjakan beberapa orang untuk memperbaiki Wong Clan Manor, pikir Wang Xiaolong. Tahun itu, untuk menghindari orang-orang dari sekte pedang besar, dia membawa orang tua dan saudara kandungnya pergi dari Wong Clan Manor. Kemudian, untuk menghindari Dewa Templar, dia memindahkan mereka lagi ke Duanren Empire Imperial City. Di masa depan, setelah dia menghancurkan Dewa Templar, dia akan mengirim seseorang untuk memperbaiki Manor. Wang Xiaolong tahu bahwa orang tuanya selalu merindukan tempat ini. "Ayolah," Wang Xiaolong berkata saat dia berjalan keluar ruangan, meninggalkan Wong Clan Manor, menuju ke Luotong Royal City. Sedikit lebih dari 1 jam kemudian, keduanya tiba di kota kerajaan Luotong. Di masa lalu, Wang Xiaolong membutuhkan beberapa bulan untuk mencapai Luotong Royal City dari Wong Clan Manor, tapi sekarang, hanya beberapa jam saja. Berdiri di depan gerbang kota kerajaan Luotong, menyaksikan rakyat jelata datang dan pergi, gelombang nostalgia menyapu Wang Xiaolong. Berhenti hanya untuk sesaat, dia memasuki kota dengan hantu raksasa Feng Yang. Namun, perawakan 4 meter hantu raksasa Feng Yang, bahkan dengan aura hantunya yang tersembunyi dengan baik masih menakutkan subjek umum di kota kerajaan. Semua orang bergegas pergi atau ke samping, memberi jalan kepada Wang Xiaolong dan hantu raksasa Feng Yang. Wang Xiaolong tidak keberatan dengan keributan itu, berjalan tanpa tujuan di sepanjang jalan, ketika dia tiba-tiba berhenti. Tidak jauh darinya adalah restoran lezat. Rasa Snow Moon Wine dari Delicious Restaurant tidak buruk. Oleh karena itu, memimpin hantu raksasa Feng Yang, Wang Xiaolong masuk ke restoran. Bab 329, tidak dapat menyelamatkan. Wang Xiaolong dan hantu raksasa Feng Yang naik ke lantai pertama saat memasuki restoran, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan bos restoran tepat saat dia melangkah ke lantai 2. Melihat Wang Xiaolong,
Mata bos melebar seukuran kepalan tangan, dia sangat bersemangat sehingga ada getaran di suaranya. Kamu adalah yang Noble Wong, tanda seru. Meskipun sudah bertahun-tahun sejak Wong Xiaolong meninggalkan kota kerajaan Luotong, dan bertahun-tahun sejak dia mengunjungi restoran lezat, bos masih mengenali Wong Xiaolong dalam satu pandangan. Dia mungkin melupakan orang lain, tapi bukan Wong Xiaolong. Wong Xiaolong adalah seseorang yang mewakili kerajaan Luotong dalam pertempuran kota Kekaisaran Duanren, sosok legendaris yang memenangkan tempat pertama, bagaimana dia bisa lupa. Tahun itu, Wong Xiaolong memenangkan tempat pertama pertempuran kota Kekaisaran Duanren. Ketika berita itu dikirim kembali ke kerajaan Luotong, perayaan diadakan di seluruh kerajaan. Raja Lu Zhe mengadakan pesta perayaan 3 hari ketika dia mengumumkan pencapaian gemilang. Selain itu, bos sangat menyadari bahwa Wong Xiaolong adalah seseorang yang bahkan satu-satunya marsekal kerajaan Luotong, Marsekal Hao Tian dihormati. Melihat ekspresi bos restoran, Wong Xiaolong tersenyum dan sedikit mengangguk. Dia tidak menyangka bos akan mengingatnya setelah bertahun-tahun. Melihat Wong Xiaolong mengakui identitasnya, bos semakin antusias, hampir melakukan berlutut penuh dan bersujud untuk memberi hormat kepada Wong Xiaolong. Wong Xiaolong dengan mudah menghentikan tindakan bos, mengulurkan tangan kirinya, mengisyaratkan dia untuk berdiri sementara matanya menatapnya dan kemudian sekitarnya dengan penuh arti. Melihat tindakan Wong Xiaolong, bos restoran langsung mengerti bahwa Wong Xiaolong tidak ingin orang lain mengetahui kehadirannya. Baru kemudian dia bergegas untuk berdiri, tetapi meskipun demikian, sikapnya sangat hormat, sudut pinggangnya mungkin melebihi 90 derajat. Dia secara pribadi memimpin Wong Xiaolong ke bagian terpencil dan menerima perintah Wong Xiaolong. Pelanggan lain memperhatikan sikap bos restoran yang patuh di depan Wong Xiaolong, sebagian besar kaget dan penasaran. Beberapa saat kemudian, bos minta diri dengan hormat. Sambil menunggu hidangan tiba, keributan keras yang tiba-tiba di jalanan menarik perhatian Wong Xiaolong. Wong Xiaolong melihat keluar melalui jendela restoran dan melihat subjek umum bergerak dalam kelompok kecil dan besar menuju satu arah. Saat ini, diskusi di meja terdekat sampai ke telinganya. Cepat makan, setelah kita selesai makan, kita bergegas ke alun-alun di seberang pintu istana untuk menonton pertunjukan yang bagus, kata salah satu pelanggan. Hidup ini benar-benar aneh, siapa sangka, sebagai pangeran, Lu Kai akan berakhir begitu tragis, orang lain berkomentar. Lu Kai. Wong Xiaolong tertegun mendengar nama Lu Kai disebutkan. Apa yang terjadi? Yang Noble Wong, hidanganmu ada di sini. Pada titik ini, bos restoran kembali, secara pribadi membawakan hidangannya kepada Wong Xiaolong. Saat dia meletakkan piring satu per satu di atas meja Wong Xiaolong bertanya, tentang Lu Kai, tentang apa semua itu? Tindakan bos restoran itu tertunda sesaat, tidak tahu harus berkata apa. Diketahui banyak orang di kota kerajaan bahwa Wong Xiaolong dan Pangeran Lu Kai adalah teman baik pada masa itu, jadi dia juga tahu berbicara. Wajah Wong Xiaolong tenggelam, memancarkan momentum kuat yang menyelimuti seluruh restoran. Restoran yang bising itu langsung terdiam, pelanggan di sekitar dipenuhi dengan ketakutan. Sedangkan bos restoran sangat ketakutan hingga dia berlutut, Wong mulia muda. Wajah pucat dan keringat dingin, dia menatap Wong Xiaolong dengan kagum. Melihat reaksi bos restoran, Wong Xiaolong menyatukan tekanan menakutkan yang dilepaskannya, sedikit menyesuaikan ekspresinya saat dia berkata, pertama, berdiri. Tidak berani menunda, bos restoran bergegas berdiri, dengan hormat menceritakan masalah dari awal ke Wong Xiaolong dengan suara bergetar. Semakin banyak Wong Xiaolong mendengarkan, semakin suram ekspresi wajahnya. Hingga pada akhirnya, sang bos restoran memperhatikan hidangan panas yang baru saja dihidangkannya beberapa saat lalu dengan uap yang masih mengepul kini tertutup lapisan es putih. Mereka berada di puncak musim semi, dari mana datangnya es ini? Selesai bercerita, bos restoran itu merasa tenggorokannya kering dan gatal saat dia berdiri di sana, tidak berani bergerak. Dengan kata sederhana, adik laki-laki Lu Kai, Lu Jing, untuk merebut tahta kerajaan, bergabung dengan sekte yang menyebut diri mereka kultus Dewa Angin, memuja pemimpin sekte sebagai guru,
bekerja sama dalam sebuah konspirasi. Mengontrol Raja Lu Zhe, mereka memaksanya untuk melepaskan status Pangeran Lu Kai dan melemparkannya ke penjara bawah tanah. Mereka bahkan mengumumkan bahwa Lu Kai akan dibawa ke alun-alun di seberang pintu istana untuk dipancung di depan umum. Berapa lama waktu sampai eksekusi? Sesaat hening kemudian, Wang Xiaolong menatap bos restoran. Bos restoran melihat ke langit di luar, menjawab, sekitar 1 jam. 1 jam. Wang Xiaolong berdiri, bersiap untuk pergi bersama hantu raksasa Feng Yang. Menebak apa yang ingin dilakukan Wang Xiaolong, bos restoran dengan berani melangkah masuk. Wang Mulia Muda, saya tahu Anda ingin menyelamatkan Pangeran Lu Kai, tetapi hanya dengan Anda berdua, tidak mungkin mengatasi puluhan ribu penjaga istana. Titik. Pada saat itu, Anda tidak hanya akan gagal menyelamatkan Pangeran Lu Kai, Anda bahkan mungkin kehilangan nyawa Anda dalam pertaruhan ini. Tahun itu, ketika Wang Xiaolong memindahkan keluarganya ke Duanren Imperial City, Marsekal Hao Tian juga pergi, mengikuti di samping keluarga Wang. Dengan demikian, Wang Xiaolong tidak lagi memiliki bala bantuan di kota kerajaan Luotong. Jika dia berencana untuk menyelamatkan Pangeran Lu Kai hanya dengan 2 orang, menurut pendapat bos restoran, itu adalah prestasi yang sia-sia, terlepas dari apakah Wang Xiaolong adalah juara pertempuran kota kekaisaran Duanren dan telah menembus ke Xiantian. Wang Xiaolong memandang bos restoran dan tersenyum, kehilangan nyawaku dalam pertaruhan ini. Dia tidak marah, karena dia mengerti bahwa bos restoran mengingatkannya dengan niat baik. Melihat bahwa Wang Xiaolong masih acuh tak acuh tentang masalah ini, dia menjadi serius, menekankan, ya, saya tahu bahwa Tuan Muda Wang telah menembus wilayah Xiantian, tetapi selain banyak penjaga istana, saya pernah mendengar bahwa orang yang bertanggung jawab atas menjaga Pangeran Lu Kai adalah ahli Orde Kedua Xiantian Puncak. Puncak Orde Kedua Xiantian Akhir? Wang Xiaolong tercengang. Kerajaan kecil seperti kerajaan Luotong memiliki puncak Orde Kedua Xiantian Akhir. Bos restoran itu mengangguk dengan serius, benar. Seorang ahli dari kultus Dewa Angin, juga kakak tertua Lu Jing, bernama Hi Hui. Jadi, seseorang dari kultus Dewa Angin, renung Wang Xiaolong, tetapi dari mana kultus Dewa Angin ini muncul? Bahkan bos restoran pun tidak tahu. Tidak peduli dari lubang mana mereka keluar, sudah ditakdirkan bahwa kultus Dewa Angin akan dihancurkan. Jaga agar piring tetap hangat, setelah aku menyelamatkan adikku, aku akan ikut minum bersamanya. Wang Xiaolong berkata kepada bos restoran sambil tertawa, satu jari dengan santai menunjuk ke meja makanan. Bos restoran melongo sejenak sebelum dia mengerti arti dari kata-kata Wang Xiaolong. Siluet Wang Xiaolong dan hantu raksasa Feng yang telah menghilang dari pandangannya. Bos restoran memandang dengan bingung ke tempat di mana Wang Xiaolong dan pria raksasa itu berdiri sebelumnya, sekarang kosong dan lapang. Waktu yang lama berlalu sebelum dia menggelengkan kepalanya, bergumam pada dirinya sendiri, saya harap surga memberkati Wang Mulia Muda sehingga dia dapat melarikan diri dari bencana ini. Dia tidak berpikir bahwa Wang Xiaolong dan temannya memiliki peluang untuk menyelamatkan Lu Kai. Saat ini, pintu utama istana perlahan terbuka. Lu Kai, dengan keempat anggota tubuhnya dirantai ke tiang besi, dikawal oleh sekelompok penjaga istana, sampai ke pusat alun-alun. Barisan penjaga istana membarikade alun-alun dengan ketat. Rakyat jelata yang datang untuk menonton pertunjukan yang meriah memadati alun-alun agak jauh, mengacungkan jari dan menggelengkan kepala, beberapa dengan iba, beberapa dengan gembira. Bab 330, Tinju Pembunuh Dewa. Hi Hui memelototi Lu Kai di tengah alun-alun dan menyelak, berlutut. Lu Kai berdiri tegak, menatap pria tua itu dengan dingin. Melihat kekeras kepalaan Lu Kai, Hi Hui malah mencibir, mengangkat kakinya dan menendang bagian belakang lutut Lu Kai secepat kilat. Lutut Lu Kai tertekuk dan dia jatuh berlutut. Apakah kamu pikir kamu masih pangeran kerajaan Luotong? Hi Hui mengejek, sekarang, kamu hanyalah seorang terpidana mati yang menunggu untuk dipenggal, hanya seorang tahanan. Lu Kai mengangkat kepalanya, mata diwarnai dengan haus darah memperhatikan Hi Hui. Melihat ini, Hi Hui memukul wajah Lu Kai tanpa rasa was-was, meninggalkan bekas 5 jari di pipi Lu Kai. Kepalanya jatuh ke samping, darah memenuhi mulutnya. Dari jauh, rakyat jelata menjadi gelisah dan marah.
Lu Jing sedikit mengernyit saat dia berdiri di atas panggung, berkata, "Kakak Hi, itu sudah cukup. Bagaimanapun, Lu Kai adalah saudaranya. Kakak, bicaralah, apakah kamu punya kata-kata terakhir?" Lu Jing memandang Lu Kai, berlutut di tengah alun-alun, bertanya dengan sikap merendahkan. Lu Kai mendongak, senyum kecil depresi mengangkat sudut mulutnya saat dia menatap tajam ke arah adik laki-lakinya, "Jangan bunuh ibuku. Meski bersaudara, mereka lahir dari ibu yang berbeda." Lu Jing menggelengkan kepalanya, "Ubah permintaanmu. Maknanya sangat jelas. Begitu Lu Kai mati, ibunya juga harus mati, semua kemungkinan harus dicabut." Air mata jatuh dari mata Lu Kai tanpa peringatan. "Adik laki-laki, sudah waktunya." Hihui menambahkan, "Guru memerintahkan agar tidak terjadi kecelakaan." Kalimat terakhir berisi sedikit pengingat. Lu Jing tidak senang, pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengangguk. Hihui berjalan, meninggikan suaranya, "Bersiaplah untuk eksekusi." Alkojo, yang siap di samping, mendekati Lu Kai, tetapi sebelum dia mendekati Lu Kai, tubuhnya membeku sesaat dan tiba-tiba jatuh ke tanah. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba membuat semua orang tercengang. Apa yang terjadi? Lu Jing melompat dari tempat duduknya. Hihui mengamati kerumunan di sekitarnya, mendengus dengan jijik, seseorang ingin merebut orang dari eksekusi. Dia melompat ke udara, mendarat di samping Algojo yang mati, namun yang membuatnya bingung adalah dia tidak dapat menemukan penyebab kematiannya. Tidak ada luka sama sekali di tubuh Algojo. Kerumunan yang berisik menjadi tenang tiba-tiba, mereka semua menoleh ke arah tertentu di mana seorang pemuda berambut hitam dan seorang pria raksasa setinggi 4 meter yang seluruhnya tertutup jubah hitam berjalan perlahan menuju pusat alun-alun. Hihui dan Lu Jing mau tidak mau juga menoleh untuk melihat. Ketika Lu Kai melihat wajah pemuda itu, tubuhnya bergetar, matanya terbelalak karena tidak percaya, kegembiraan mengalir dari hatinya dan bahkan bibirnya bergetar. Saat Wong Xiaolong dan hantu raksasa Feng yang bergerak maju, kerumunan membuka tempat tidur kecil untuk mereka. Penjaga istana yang membarikade perimeter meneriakkan peringatan, memberi isyarat kepada para penjaga untuk mengeksekusi 2 pelanggar di tempat, tetapi yang mengejutkan, sebelum penjaga istana mengambil lebih dari 10 langkah, tubuh mereka didorong mundur tanpa alasan, tidak peduli berapa banyak dari mereka pergi ke atas. Menyaksikan pemandangan ini, semua rakyat jelata di alun-alun tercengang, matanya lebih besar dari ukuran koin emas. Mereka dengan jelas melihat bahwa tidak satu pun dari 2 orang itu melakukan serangan. Alis Hihui sedikit berkerut karena dia juga tidak melihat satu pun dari 2 orang itu bergerak. Atau haruskah dia mengatakan, dengan penglihatannya, dia tidak dapat menentukan serangan kedua orang ini. Tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa kemungkinan itu terlalu tidak masuk akal. Menurut pengetahuannya, di kerajaan Luotong yang kecil ini, orde ketiga Xiantian tidak ada, kultivasi terkuat hanyalah orde kedua Xiantian pertengahan. Wong Xiaolong dan Feng yang akhirnya tiba di tahap eksekusi. Lu Kai berdiri, dipenuhi kegembiraan melihat Wong Xiaolong. Mereka hanya saling memandang seperti itu. "Kakak, aku terlambat." Wong Xiaolong berbicara lebih dulu. Lu Kai menggelengkan kepalanya, air mata mengalir di wajahnya, tidak yakin apakah itu air mata kebahagiaan atau kesedihan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Wong Xiaolong akan muncul di sini. Bukankah surat Hao Tian beberapa bulan yang lalu mengatakan bahwa Wong Xiaolong melakukan perjalanan ke Bedlam Lands? Saya mendengar Marsekal Hao Tian menyebutkan beberapa bulan yang lalu bahwa Anda pergi ke Bedlam Lands. Lu Kai bertanya. Wong Xiaolong menyeringai, saya tinggal di sana selama beberapa waktu. Baru saja kembali, dan dalam perjalanan, saya berpikir untuk minum dengan Anda." "Minumlah?" Lu Kai tertawa di antara air matanya, "Bolehkah aku bertanya, di Bedlam Lands, apakah ada banyak keindahan?" Wong Xiaolong bingung, tidak bisa berkata-kata, orang ini hampir saja dipenggal kepalanya, dan sekarang dia berdiri di sana bertanya tentang keindahan? Suara dingin memotong pembicaraan mereka, "Minum anggur. Cantik. HMPH, saat kamu pergi ke neraka, kamu bisa bersatu kembali di sana dan bersenang-senanglah." Itu adalah suara Hihui. Hati Hihui terbakar.
Kedua orang ini masuk ke tahap eksekusi, namun mereka berani berdiri di sana berbicara dengan santai, mereka sama sekali tidak memandangnya. Dia berbaris menuju Wang Xiaolong dan hantu raksasa Feng yang api ki pertempuran keluar dari tubuhnya, memancarkan suasana yang menakutkan. Hati Lu Kai menegang, dengan cepat menatap Wang Xiaolong. Saudaraku, kabut tua ini adalah puncak orde kedua Xiantian, apakah Anda memiliki kepercayaan diri? Meskipun dia mengerti Wang Xiaolong, tahu bahwa saudara laki-lakinya ini tidak akan melakukan hal-hal yang tidak dia pahami, Lu Kai masih khawatir. Lagi pula, ketika Wang Xiaolong meninggalkan kerajaan Luotong, dia belum menembus wilayah Xiantian. Wang Xiaolong mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, bagaimana menurutmu? Mendengar ini, Lu Kai santai, benar-benar diyakinkan. Hihui mendengar kata-kata Wang Xiaolong dan dia memelototinya, bualan sombong. Bocah kecil, saya ingin melihat kemampuan apa yang Anda miliki untuk menyelamatkan orang dari bawah pengawasan saya. Hihui bersiap untuk menyerang di akhir kata-katanya. Namun, tepat pada saat yang sama, di antara kerumunan, seseorang tiba-tiba berseru dengan lantang, yang itu terlihat seperti Wang Xiaolong. Wang Xiaolong. Wang Xiaolong? Beberapa tahun yang lalu, Wang Xiaolong yang sama yang membawa kejayaan bagi kerajaan Luotong kita, memenangkan tempat pertama di pertempuran kota kekaisaran Duanren, tanda seru. Ya, itu dia. Wang Xiaolong. Jenius legendaris kerajaan Luotong kita. Kegembiraan penonton dipicu, suara-suara di sekitar menjadi lebih keras, semua orang berbicara dan berteriak sekaligus, berubah menjadi tren. Akhirnya, seseorang mengenali Wang Xiaolong. Berita itu menyebar, 1-10, 10-100. Hihui tercengang pada awalnya, sebelum berubah menjadi cibiran dingin. Pertempuran Duanren Imperial City nomor 1 beberapa tahun yang lalu? Tidak heran Anda begitu sombong, tetapi apakah menurut Anda memenangkan kota kekaisaran nomor 1 apapun membuat Anda tak terkalahkan di dunia? Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa ada surga di balik surga, gunung di balik gunung. Dengan itu, Hihui mengarahkan pukulan ke arah Wang Xiaolong, jejak tinju memecah angin, mendistorsi aliran udara, dan ruang. Tinju pembunuh Tuhan. Hihui berteriak seolah-olah di bawah tinjunya, bahkan Tuhan akan dimusnahkan. Wang Xiaolong tenang seperti biasa melihat tinju pihak lain datang ke arahnya, berdiri di sana, menunggu, tidak bergerak, seolah-olah dia tidak punya niat untuk melawan. Lu Kai menjadi gugup hanya untuk melihat pria raksasa di samping Wang Xiaolong menjangkau. Dengan satu tepukan dan tangisan yang menakutkan, Hihui dipukul jatuh, tertanam di lantai persegi. Mulut Lu Kai ternganga kaget, terpaku pada rahangnya, bola matanya hampir keluar menatap tubuh Hihui yang setengah terkubur. Kerumunan yang heboh karena penampilan Wang Xiaolong juga terdiam linglung. Termasuk Lu Jing dan para penjaga istana di sekitarnya. Mengabaikan ekspresi di sekitarnya, Wang Xiaolong perlahan mendekati Hihui.